لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التأويل وهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, yang ulun hormati para jamaah sekalian, tokoh masyarakat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah masih memilih kita untuk bisa melaksanakan sholat dengan berjamaah. Kita sekarang berada dalam suasana Ramadan. Siang hari berpuasa, di malam harinya mengerjakan sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik bisa mengerjakan sholat tarawih, sholat subuh jamaah dan jamaah-jamaah lainnya sampai seumur hidup kita, khususnya di bulan Ramadan untuk sholat tarawihnya. Karena di antara tanda kita itu mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala adalah kita merasa nyaman untuk melaksanakan ibadah. Itu dapat petunjuk. Kata Allah Ta'ala, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah kehendaki untuk dapat petunjuk, dapat hidayah, maka Allah akan lapangkan hatinya untuk mengerjakan agama Islam, untuk memeluk agama Islam dan mengerjakan syariat yang ada dalam agama Islam. Di antaranya sholat tarawih, di antaranya puasa, di antaranya sholat subuh berjamaah. Jadi kalau di hati bapak-bapak ketika hendak melangkahkan kaki ke masjid ini, ke mushola ini, rasanya ringan sekali, nyaman. Itu tanda ada hidayah di dalam hati kita yang Allah berikan kepada kita. Mau sholat tarawih, nyaman rasanya. Itu artinya kita dapat hidayah. Mau puasa, nyaman rasanya. Pokoknya tidak banyak tanya, langsung kerjakan saja. Nah, itu artinya kita ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqa haraja ka'annama yas'adu fis sama. Siapa yang Allah kehendaki untuk tersesat, maka Allah Ta'ala jadikan dadanya itu sempit. Jadi orang yang tidak mendapat hidayah itu rasa dadanya itu sempit, capek. Mau ibadah itu capek. Dengar azan sudah nggak enak rasanya. Itu tanda Allah Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada dirinya. Baru dengar azan, belum sholatnya lagi. Dengar azan saja sudah sholat lagi. Dengar orang mau tarawih, tarawih lagi. Nah, itu tanda Allah tidak memberikan hidayah. Sempit hatinya untuk mengerjakan agama ini, mengerjakan syariat agama Islam ini. Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah contohkan di situ. Seakan-akan dia itu sedang mendaki langit. Kita kalau naik gunung atau tangga Masjid Ulun, biasa naik tangga Masjid Nurul Falah itu, Masjid Agung itu sudah capek sudah, seumur ulun. Nah, begitu tua-tua kita naik ke atas tangganya itu capek luar biasa. Apalagi kalau seandainya digambarkan oleh Allah Ta'ala seakan-akan dia sedang mendaki langit. Andai dibikinkan tangga naik ke langit, capeknya luar biasa. Nah, seperti itu. Orang yang tidak Allah berikan hidayah dalam dirinya,
ketika dia dihadapkan dengan syariat-syariat agama Islam, rasanya berat untuk mengerjakan. Jadi kita koreksi diri kita masing-masing. Ada enggak rasa-rasa berat mau duduk di majelis ilmu, majelis taklim, kuliah subuh, kultum setelah sholat subuh, berat atau tidak? Nah, ini tandanya seperti itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita senantiasa hidayah sampai seumur hidup kita, dan sehingga kita bawa mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad ini erat kaitannya dengan ilmu, dengan pendidikan, sangat erat sekali. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu mu'allima." Aku ini diutus sebagai pendidik. Aku ini diutus sebagai pengajar, sebagai guru. Saking pentingnya ilmu pendidikan dalam dunia Islam, maka orang yang mendapatkan ilmu, orang yang punya ilmu itu disamakan oleh Rasulullah SAW seperti para nabinya Bani Israel. Ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulama yang ada di kalangan umatku, kata Rasulullah, itu sama seperti nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel contohnya Nabi Musa. Nabi Musa diutus untuk Bani Israel. Kata Rasulullah, saking pentingnya nih, saking mulianya orang yang punya ilmu, orang yang mempunyai pendidikan, ulama umatku itu sama seperti nabi-nabi Bani Israel. Maka mendengar hal ini Nabi Musa pun merasa ada yang mengganjal di dalam hati. Kok bisa ulama di kalangan umat Nabi Muhammad sama seperti Nabi Bani Israel? Maka dalam suatu kesempatan ada seorang ulama bermimpi, dia melihat Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa mendebat Nabi Muhammad. Kata beliau, "Wahai Muhammad, apakah betul kamu yang mengatakan ulama umatku itu sama seperti Bani Israel, Nabi Bani Israel?" "Ya," kata Rasulullah. "Mana? Seperti apa sih ulama yang ada di kalangan umatmu?" Maka dipanggillah oleh Rasulullah SAW. Siapa yang dipanggil? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dipanggillah, dihadapkan kepada Nabi Musa. Silahkan, mau dites, kata Rasulullah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun tanya kepada Imam Ghazali. Kata Nabi Musa, "Siapa nama kamu?" Maka kata Imam Ghazali, "Muhammad." Nama ulun ini, wahai Nabi Musa, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Muhammad, anaknya Muhammad Al-Ghazali. Itu nama ulun. Maka kata Nabi Musa, "Saya ini cuma tanya nama kamu. Kenapa kamu jawab dengan nama abah kamu, dengan nama kakek kamu? Muhammad nama Siden, bin Muhammad abah Siden, bin Muhammad kakek Siden. Seharusnya yang dijawab itu Muhammad saja sudah cukup. Nama siapa? Muhammad." Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad sampai ke kai-kai disebut sini. Kenapa kamu menjawab seperti itu? Maka kata Imam Al-Ghazali, "Wahai Nabi Musa, di dalam Quran itu Allah bertanya sama sampean, wa matil kabiyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa?" Kata Allah Ta'ala. Maka pian menjawab, "Hiya asaya, ini adalah tongkatku, tongkat ulun ya Allah. Atawakka'u 'alaiha, ulun bersandar dengan tongkat ini. Wa ahusyu biha 'ala ghanami, ulun buat tongkat ini untuk menghalau ternak ulun. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan banyak sekali fungsi yang lain dari tongkat ulun ini ya Allah." Allah Ta'ala bertanya dengan sampean, apa di tangan kananmu? Seharusnya pian cukup jawab ini tongkat ya Allah. Tapi kenapa pian jawab ini tongkat ulun? Dengan ini ulun bisa bersandar, dengan tongkat ini ulun bisa menggembala ternak, mengambil daun-daunan untuk ternak ulun, untuk gembalaan ulun. Nah,
Ini nih cerdasnya Imam Ghazali menghujah atau beradu argumentasi dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka kata Nabi Musa, kamu tidak tahukah Ghazali, aku itu menjawab panjang lebar itu seperti itu supaya aku bisa menikmati berbicara dengan Allah Ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, begitu juga ulun wahai Nabi Musa, ulun jawab panjang lebar pertanyaan pian siapa nama tadi, supaya ulun ini bisa berlama-lama berbicara dengan pian. Nah, itu kan kata Rasulullah. Nah, lihat, ulama di kalangan umat Nabi Muhammad disamakan dengan nabi-nabi Bani Israel. Maka terkait dengan keilmuan dunia pendidikan, kita sekarang ini berada di bulan Ramadan. Dikatakan Ramadan itu adalah madrasah. Bulan puasa itu adalah bulan pendidikan. Yang walaupun tidak secara langsung pendidikannya, pendidikan maksud dalam artian majelis ilmu, majelis taklim, walaupun tidak seperti itu, tetapi lebih kepada pendidikan prakteknya. Itu bulan puasa. Dalam hadis disebutkan, man shoma ramadhana, siapa yang puasa bulan Ramadan imanan, puasanya itu karena iman. Maksud puasa karena iman, ketika dia mendengar, pertama kali mendengar kewajiban berpuasa, langsung dia meyakini bahwa ini adalah perintah Allah. Sehingga dia tidak tanya-tanya lagi, kenapa saya harus puasa? Kenapa saya harus tarawih dan macam-macam? Tidak. Pokoknya ketika dengar, tahu bahwa puasa itu wajib, langsung dikerjakan. Yakin bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah Allah, ini puasa ini. Nah, itu puasa karena iman. Satu. Yang kedua, wahtisaban. Siapa yang puasanya itu ihtisab. Apa arti ihtisab? Ihtisab itu artinya adalah meminta atau mencari pahala dari Allah Ta'ala. Orang yang puasanya karena iman, karena cari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka Allah Ta'ala akan menghapuskan, mengampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Kita semua ini Pak, tidak ada yang bisa memastikan kita tidak pernah berbuat dosa. Apalagi catatan dosa itu akan mengalir, sudah dituliskan ketika kita masuk usia baligh. Baligh kita kisaran umur, kalau laki-laki sekitar umur 15 tahunan kadang-kadang. Baligh, nah sudah mulai saat itu dicatat dosa-dosa kita. Ada nggak yang bisa menjamin sholat kita sah, sholat kita betul, puasa kita betul, kita bisa menjaga pergaulan, menundukkan pandangan? Apakah ada yang bisa menjamin kita bisa melakukan itu semuanya di saat kita masuk usia baligh? Tidak ada. Pasti banyak sudah. Ulun pun sudah mengakui, kita akui aja bahwa kita ini banyak dosa. Maka sarana untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, puasa. Puasanya karena iman dan puasanya karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua poin ini yang kita tekankan sekali. Dua poin ini, iman dan ihtisab, itulah poin pendidikan penting dalam bulan puasa. Bulan Ramadan, itu pendidikan. Sehingga orang yang puasanya karena ihtisab, cari pahala, dia tidak akan berani berbuat dosa di bulan Ramadan. Dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan, dalam puasa ini dua hal yang harus kita hindari. Yang pertama adalah mubtilat, hal yang membatalkan puasa. Itu kita sudah tahu semua ya. Hal yang membatalkan puasa, makan, atau misalkan ketika kita sholat subuh, kemudian terselip nasi atau daging di gigi kita bekas sahur, contohnya, kok congkel-congkel, habis itu ditelan. Nah, itu kita sudah tahu itu batal puasa kita. Atau ada kacang bekas sate misalkan di gigi, kecil saja bendanya, dikorek-korek sama lidah, mau dibuang sayang, ditelan saja sudah. Nah, itu batal puasa. Kita tahu udah seperti itu, tahu. Minum kumur-kumur 3 kali, yang keluar cuma 2, contoh saja ya.
Kumur-kumur pas wudu, kumur-kumur. 3 kali kumur-kumurnya, tapi yang keluar cuma 2. Artinya satunya ditelan dia. Itu jelas sudah batal ya. Kita sudah tahu itu batal hukumnya. Kemudian bersetubuh, hubungan suami istri. Nah, itu juga batal. Itu mubtilat, hal yang membatalkan puasa. Ini satu kita hindari. Tapi yang kedua, yang agak susah kita hindari adalah muhbitat. Apa muhbitat? Hal-hal yang menggugurkan pahala puasa. Nah, ini yang susah. Hal yang menggugurkan pahala puasa ini yang susah kita hindari. Kadang kita tahu hal itu bisa menggugurkan pahala puasa. Pulang dari sholat subuh, ketemu kawan. Lalu kawan ini ngomong ke kita, "Wah, kamu tahu nggak? Tetangga kita tuh begini. Diomongin tuh. Dibicarakan sama dia. Tetangga kita tuh mobil baru, ini dapat dari mana duitnya? Enggak tahu ya. Tetangga kita tuh begini. Kawan kita tuh seperti ini." Habis disebutkan. Digosipin ya. Digosipkan kawannya itu tadi. Maka, nah ini masih kenyang kita, pada masih kenyang habis sahur. Ternyata sudah habis pahala puasanya. Apalagi sudah dekat-dekat buka puasa. Sudah sekitar jam 6, tinggal 15 menitan lagi buka puasa. Tahunya kita pas duduk mau buka puasa bersama atau reuni kumpul kawan-kawan, membicarakan keburukan orang lain. Kita berdusta. Yang jualan-jualan di pasar, nah, hati-hati kalau ada seandainya pian-pian yang jualan, jangan sampai kita berdusta. Ditanya, ini berapa nih? 80.000 harga kurma. Bisa nggak 50? Nggak bisa. Sudah kemakan modal. Padahal modalnya cuma dikit. Nah, itu hati-hati kita. Berdusta. Habis pahala puasa. Sayang sekali ya. Nah, makanya ini pendidikan yang penting sekali untuk kita di bulan Ramadan. Kita harus mendidik diri kita sendiri di bulan Ramadan. Maka orang yang senantiasa mendidik dirinya di bulan Ramadan dengan 2 poin ini, puasanya karena iman, puasanya karena ihtisab, cari pahala, otomatis dia akan merubah sikap, merubah akhlaknya yang dahulu di luar Ramadan tidak bagus, ketika masuk bulan Ramadan jadi bagus. Dahulu suka omongin orang lain, sekarang tidak suka lagi. Karena dia didik dirinya itu di bulan puasa. Karena dia sadar bahwa ketika dia mau membicarakan orang lain, ketika dia berdusta, ketika dia berkelahi, habis pahala puasa dia. Nah, orang yang seperti ini ketika sudah selesai Ramadan menjadi pribadi yang bagus. Berhasil dia berkat didikan bulan Ramadan. Kemudian malam harinya. Jadi kita mendidik diri kita di bulan puasa itu bukan hanya pada siang hari ya. Bukan. Malamnya pun seperti apa? Ini kadang-kadang enggak mau menggibah orang lain. Tunggu buka dulu katanya. Nah, itu sama aja bohong ya. Jadi yang jadi patokan itu sebulanan penuh. Full 1 bulan. Siang malam itu kita diwajibkan untuk mendidik diri kita. Bukan hanya siangnya saja. Ada orang, kamu tahu nggak begini. Siang hari itu dibicarakan seperti itu. Lalu dia katakan, jangan sekarang ngomongnya. Ntar malam aja sudah buka puasa baru kita bicarakan orang lain. Sama aja padahal. Tidak dibolehkan juga. Malam harinya kita dididik untuk tarawih. Nah, jadi jangan tanya lagi kenapa kita tarawih begini-begini. 23 rakaat, capeknya luar biasa. Jangan seperti itu. Pokoknya kerjakan saja. Tarawihnya pun karena iman. Tarawihnya pun karena mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang luar biasa. Ini didikan Ramadan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ambil keistimewaan, keuntungan sholat tarawih itu banyak sekali padahal. Contoh kalau kita ambil dari segi zahir. Tarawih itu sebetulnya membiasakan diri kita untuk sholat. Latihan sholat. Kalau orang mau berkorban waktu, tenaga untuk tarawih, maka seharusnya dia juga harus mau berkorban waktu untuk sholat berjamaah. Tarawih itu 23 loh. 20 atau 11 rakaat, yang 8 rakaat tambah witir, jadi 11 rakaat. Di sini ambil berapa rakaat? 11. Nah, tidak jadi masalah. Ya, yang penting tarawih loh. Ya. 11 rakaat. Nah, coba dihitung. Dalam 11 rakaat itu berapa kali kita mengucapkan tasbih? Sujud
Ketika ruku subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ketika sujud pertama 3 kali lagi. Sujud kedua 3 kali lagi. Dikalikan saja 3 kali berapa itu? Banyak sekali kita dalam 11 rakaat itu membaca tasbih. Kalau seandainya tidak ada salat tarawih, kira-kira tasbihnya itu kebaca enggak? Enggak. Pastikan saja sudah kayaknya sudah enggak terbaca. Susah kita untuk meluangkan waktu membaca tasbih saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Susah sekali untuk meluangkan waktu. Di bulan-bulan biasa, ada enggak kita duduk setelah Isya baca tasbih subhanallah, 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 atau subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azim. Susah sekali cari waktu. Tapi di bulan Ramadan ini ternyata kita bisa membaca tasbih sekian banyak yang ada di dalam sholat. Orang yang senantiasa bertasbih, Allah Ta'ala akan berikan kemudahan dalam hidupnya. Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau ditelan oleh ikan, maka Allah Ta'ala firmankan, laula annahu kana minal musabbihin, kalau seandainya Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang suka bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya dia akan berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Tapi karena tasbihnya Nabi Yunus ini apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah Ta'ala keluarkan beliau dari perut ikan. Keluarkan dari kegelapan. Kita ini sekarang hidup kita ini kebanyakan gelap. Ekonomi kita gelap. Mau cari rezeki kemana? Susah rasanya. Kemudian rumah tangga kita gelap. Pendidikan anak kita tidak tahu kemana. Susah untuk mengarahkan anak-anak. Hubungan sosial kita gelap. Pemerintahan kita pun juga gelap. Kehidupan rakyat pun menjadi gelap. Rasanya gelap, buntu jalan. Solusi itu agak susah dicari. Padahal sudah di depan mata ada solusi, tapi untuk menuju solusi tadi itu susah. Kenapa? Nah, solusi yang pertama adalah perbanyak tasbih. Bulan puasa ini adalah momen yang pas sekali untuk latihan kita baca tasbih. Kalaupun kita tidak bisa sholat banyak setelah bulan puasa, maka paling tidak biasakan membaca tasbih setelah bulan puasa nanti. Karena kita sudah biasa baca tasbih dalam sholat. Jadi dikurangi, diambil tasbihnya saja, tidak apa-apa. Dalam sholat kita baca Quran. Fatihah, Quran bukan Pak? Quran. Banyak kita baca Quran dalam sholat. Sholat tarawih, berapa kali itu? 11 rakaat, 11 kali. Di luar sholat, di luar tarawih, ada tidak kita baca Fatihah 11 kali setelah sholat Isya? Jarang-jarang sekali. Sekalipun kadang kita sudah sambil amin, gitu aja. Nah, itulah didikan Ramadan. Kita mendidik diri kita untuk terbiasa dalam suasana ibadah. Nah, jadi tadi ihtisab itu yang penting sekali. Dalam Ramadan kita dianjurkan untuk banyak-banyak baca Al-Quran. Sampai jam berapa kita, Mas? Biasanya jam 6-an lah ya. Jam 6-an. Jam 6-an itu lewat 45 menit. Kelamaan. Dalam bulan puasa ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak baca Al-Quran. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Ketika kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya Allah berikan banyak pahala. Man qara'a harfan min kitabillah, kata Rasulullah, siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan falahu hasanatun, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu itu akan diberikan lagi 10. Jadi baca satu huruf dari Quran dapat 10 pahala kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Enggak. Yasin itu bukan satu huruf. Tapi kata Rasulullah, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim, berapa huruf kita baca? 3 huruf. Berapa kebaikan yang kita dapatkan? 30 kebaikan. Ini kita baca di bulan Ramadan
berbeda nilainya di luar Ramadan. Fa innal hasanat tudha'afu fihi, kata Rasulullah, kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan. Banyak sekali. Kita baca alif lam mim, 30 kebaikan, dan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Maka ada disebutkan dalam hadis itu tentang 3 orang pemuda yang terkurung dalam gua. Nih, manfaat baca Al-Qur'an untuk hidup kita. Apa sih manfaatnya? Dalam hadis disebutkan 3 orang pemuda terkurung dalam sebuah gua, tertutup dengan batu besar di mulut gua tadi itu. Didorong-dorong nggak bisa, berat batunya. Maka salah satu daripada pemuda tadi itu berkata, berinisiatif, bagaimana kalau seandainya kita berdoa kepada Allah, tapi cara berdoanya ini kita sebutkan kebaikan kita, ditawasulkan bahasanya lah, jadi tawasul, kebaikan ini jadi tawasul, jadi perantara supaya Allah mengabulkan doa-doa kita. Maka yang pertama mengatakan berdoa, ya Allah, disebutkanlah kebaikan yang pernah dia lakukan. Yang pertama ini kebaikannya adalah dia berbakti dengan orang tua. Kalau seandainya ya Allah, amalku ini memang berharap karena ridho-Mu, maka bukakanlah mulut gua ini. Selesai berdoa seperti itu, disebutkan amal baiknya, bergeserlah batu besar dari mulut gua, tapi sedikit. Tidak bisa keluar masih, cuma sedikit aja celahnya. Kemudian yang kedua, berdoa menyebutkan kebaikan dia. Dahulu dia pernah menjaga harta orang lain, amanah terhadap harta orang lain. Setelah selesai berdoa dan sebutkan kebaikan, bergeser lagi batu tadi itu, tapi masih belum bisa keluar dari sana. Yang ketiga berdoa, dahulu dia pernah menjaga nafsunya, syahwatnya, padahal kesempatan untuk melampiaskan syahwat sudah ada di depan matanya. Nah, kemudian setelah selesai berdoa dengan menyebutkan amal baiknya, terbukalah mulut gua tadi itu. Nah, jadi kita disunnahkan untuk berdoa menyebutkan amal-amal baik kita. Bukan berarti Allah Ta'ala perlu amal baik kita untuk mengabulkan doa, enggak. Tapi ini motivasi diri kita supaya kita ini berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Siapa tahu dalam kebaikan tadi itu ada yang Allah sukai, lalu kita jadikan sebagai tawasul perantara Allah Ta'ala kabulkan doa-doa kita. Siapa di sini yang tidak ingin doanya dikabulkan? Semua kita pasti ingin dikabulkan Allah Ta'ala. Kita ini banyak keperluan, duit perlu, kerja perlu, kalau bisa tidak kerja ada duit, semuanya perlu, jodoh perlu, anak yang soleh, solehah kita perlu, kenyamanan dalam hidup, tetangga yang baik, itu kita perlu semuanya, perlu sekali, pemerintahan yang bagus, rakyatnya pun yang makmur, hasil bumi yang melimpah, kebaikan yang ada di mana-mana, kita perlu itu semua. Dan kita perlu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita perlu doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Al-Quran, baca Quran merupakan sarana supaya Allah kabulkan doa kita. Dari sudut mana tadi? Dalam setiap huruf yang kita baca dapat 10 kebaikan. Di bulan Ramadan dapat banyak kebaikan. Itu kebaikan yang paling mudah dicapai di bulan Ramadan ini, membaca Al-Quran. Banyak kebaikan yang kita dapatkan. Nah, kebaikan-kebaikan ini kita jadikan sebagai perantara supaya Allah Ta'ala kabulkan doa-doa kita. Makanya ulama zaman dahulu itu pintar. Setiap mau berdoa, apa biasanya? Al-Fatihah. Ya kan? Baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah ila akhir, sampai akhirnya. Kenapa? Setiap satu hurufnya itu dapat banyak kebaikan. Ini mau doa nih, sehingga kebaikan yang didapat daripada huruf-huruf Al-Fatihah tadi itu dijadikan, ditawassulkan supaya Allah Ta'ala kabulkan doa yang dipanjatkan setelahnya. Nah, seperti kita bulan Ramadan diberikan kesempatan yang banyak, luar biasa. Baca Quran sebanyak-banyaknya, doa sebanyak-banyaknya di bulan puasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pentingnya pendidikan bulan Ramadan.
orang yang betul-betul mendidik dirinya di bulan Ramadan, pasti kehidupannya, akhlaknya 100% akan berubah ketika masuk bulan Syawal dan seterusnya. Kadang-kadang kita ini ketika sudah selesai bulan Ramadan, kita ucapkan alhamdulillah selesai sudah Ramadan. Seakan-akan kita itu bersyukur, gugur tanggung jawab, lepas kewajiban, tidak ada beban lagi di luar bulan Ramadan. Bagus, kata-katanya bagus, syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa tarawih sudah. Selesai sudah tarawih. Seakan-akan kita itu malas untuk, seandainya ada ibadah lagi sama seperti tarawih di luar Ramadan, kita seakan-akan merasa berat sepanjang tahun seperti itu ya. Nah itu. Seharusnya kita ucapkan, alhamdulillah saya sudah terbiasa berpuasa di bulan Ramadan. Artinya ada niatan untuk kembali puasa di luar Ramadan karena sudah biasa puasa. Yang pertama dimulai dari puasa 6 Syawal, kemudian Senin, Kamis dan seterusnya. Alhamdulillah saya sudah terbiasa sholat malam. Saya sudah terbiasa sholat tarawih. Artinya seharusnya setelah dia bulan Ramadan, dia mengerjakan sholat-sholat selain sholat tarawih di luar Ramadan. Kadang-kadang kita seperti itu tadi. Alhamdulillah, tuntung sudah kita puasaan. Tuntung, selesai sudah kita puasaan. Kita bebas sudah Syawal inilah. Tidak ada puasa lagi sudah yang wajib. Nyamannya hidup. Minum kawa, makan bisa. Seperti itu. Ini bahaya. Kata Imam Ibnu Hajar mengatakan, anna tamaniya zawali Ramadan minal kabair. Hati-hati ya. Ada terbesit dalam hati kita, berangan-angan Ramadan berlalu, hilang bulan Ramadan, atau cepat-cepat lewat bulan Ramadan, itu termasuk di antara dosa besar. Nah, makanya hati-hati. Ulama mengatakan, menjelaskan perkataan Imam Ibnu Hajar ini, bughdhan lil ibadah. Kalau seandainya dia ingin lewat Ramadan itu karena dia tidak suka terhadap ibadah yang ada di bulan Ramadan. Tarawihnya tidak suka, tarawih capek. Kemudian puasanya berat puasa. Saya ini kuli, saya ini kerja siang. Kenapa harus puasa? Cepat-cepatlah berlalu bulan Ramadan ini. Kalau seandainya terbesit di dalam hatinya seperti itu termasuk di antara dosa besar. Maka hati-hati ya, hati-hati sekali. Maka dalam hati kita ini, ketika lewat bulan Ramadan ini masuk 1 Syawal, usahakan merasa sedih dengan hilangnya Ramadan. Ulama zaman dahulu itu ketika hendak memasuki Ramadan, 6 bulan sebelumnya mereka berdoa, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Orang-orang zaman dulu seperti itu. Ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Berapa lama waktunya dia berdoa? 6 bulan lamanya. Setelah selesai Ramadan, doa lagi 6 bulan. Apa doanya? Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami di dalam bulan Ramadan. Artinya, saking mereka menghargai Ramadan itu seperti apa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, hidayah, inayah, pertolongan senantiasa agar kita bisa istiqomah bulan puasa ini, berpuasa dengan konsep atau dengan dasar iman dan ihtisab. Iman dan juga mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Malamnya kita melaksanakan sholat tarawih dan juga kita diselingi dengan membaca Al-Quran serta berbuat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pahamkan kita, memberikan kepahaman kepada diri kita terhadap syariat agama Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Ta'ala berikan kita keturunan yang soleh-solehah, rezeki yang berkah, umur yang panjang dan juga umur berkah, senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah sampai Allah Ta'ala berikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salah khilaf mohon dimaafkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun rahimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.